إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا رحمة وآتنا حكمة وبارك لنا فيما رزقنا ذلك يا أرحم الراحمين. Sekalian alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir kembali di Masjid Fatimah ini untuk kegiatan Liqaul Mudarrisin ya di sekolah kita ini Yayasan Nurul. Mudah-mudahan pulangnya kita dari sini akan mendapatkan tambahan yang bermanfaat, menjadikan keistiqomahan di dalam menjalankan kewajiban dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masih lanjutan dari ma'rifatullah ya, pada bagian yang membahas tentang al-ihsan. Jadi ini udah lama liburnya kita sampai berapa ya? Setahun. November libur, Desember libur. November pas Rihlah ya. Iya. Rihlah sama itu Palestina. Palestina ya. Mencapai Palestina. Desember libur semester ganjil, ulangan semesteran dan banyak lagi agenda yang lain. Karena kita sudah masuk di Januari dan masuk pada bulan Rajab nih. Bulan Rajab juga memang harus menjadi perhatian kita secara spesifik. Kenapa kita harus perhatikan? Karena memang para sahabat soleh terdahulu juga begitu. Perhatiannya terhadap Rajab itu luar biasa. Makanya kenapa dia luar biasa itu kan karena apa? Karena dia dipilih oleh Allah dari 12 bulan itu menjadi bagian dari bulan yang dimuliakan. Ini alasannya. Bulan yang dimuliakan. Kan Allah menciptakan 12 bulan. Lalu dipilih minha arba'atun hurum. Empatnya adalah bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Dilarang di sana berbuat maksiat, dosa, perang apalagi. Ini bukan berarti yang lain boleh gitu. Maksudnya di situ itu seperti dikatakan Imam Fahri Ar-Razi bahwa innal maksiata, sesungguhnya maksiat yang dilakukan pihak di dalamnya itu, di dalam bulan-bulan haram itu lebih keras, lebih berat, lebih besar ganjarannya, balasannya. Wa inna ta'ata aksaru sawaban. Sebaliknya ketaatan yang dilakukan di dalamnya juga lebih banyak, lebih besar ganjarannya. Ini yang menjadi alasan mengapa kita harus juga mengistimewakan. Hindari maksiat, perbanyak ketaatan. Ya, perbanyak ketaatan. Bahkan kata Imam Syekh Qadir Al-Jailani dalam kitab Junayahnya itu dikatakan apa? Rajab itu terutamanya karena dia terdiri dari 3 huruf ro, jim dan ba. Ro, jim dan ba. Ro-nya apa? Ro-nya itu apa? Rahmatullah. Jimnya apa? Judullah. Judullah itu adalah hadiah-hadiah dari Allah. Kemudahan-kemudahan dari Allah. Kemudian ba-nya itu birrullah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Jadi artinya sepanjang rentang waktu bulan itu, bulan Rajab itu dari awal terus 1, 2, 3, 4 sampai 30, kalau mau 30 jumlahnya itu ya, itu di dalamnya penuh dengan rahmatullah, penuh dengan kemudahan Allah yang diberikan kepada siapapun mereka yang serius untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, pasti dimudahkan. Dan juga kebaikan-kebaikan dari Allah untuk kita semua. Makanya kalau kita tidak manfaatkan ini sungguh sangat rugi. Kenapa? Karena ini nanti berdampak kepada aksi berikutnya di bulan berikutnya. Makanya dikatakan Rajab itu adalah syahrul zara, bulan untuk menanam.
Ya. Kemudian Sya'ban itu adalah bulan untuk menyiram dan nanti Ramadan untuk memahami. Itu mulainya dari sekarang. Sehingga ada doa yang sangat masyhur kita diajarkan untuk Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita terasa aroma Ramadan kalau orang-orang yang rindu sama Rajab dan mau maksimalkan Rajab itu terasa baginya Ramadan. Ya. Kita merasakan Ramadan. Itu terasa Ramadan, tapi yang dibayangin bukan yang dibayangin, tapi yang dibayangin nanti apa enggak ya? Nah jadi gitu. Makanya harus kita istimewakan. Kemudian yang ketiga alasannya itu karena ini alasan kenapa diistimewakan karena di dalamnya sebagian besar ulama walaupun masih ada yang memperdebatkan itu bahwa di dalamnya ada peristiwa Isra dan Mi'raj yang diberikan kepada Allah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi intinya itu Rasul di Isra dan Mi'rajkan. Subhanallah bi asra bi abdi lailan min al-haram ila al-aqsa alladzi barakna hawlahu min ayatina innahu sami'un basir. Yang intinya Rasul menghadap kepada Allah kemudian menerima perintah salat. Negosiasi 50 waktu jadi 10 waktu masih negosiasi lagi. Akhirnya singkatnya 5 waktu dan itulah salat 5 waktu yang kemudian menjadi kewajiban kita. Makanya di antara amalan-amalan yang paling utama kita lakukan di Rajab itu adalah ya tentu yang pertama menjaga salat 5 waktu. Menjaga salat 5 waktu dalam pengertian apa? Kita sempurnakan tuh salat kita. Ya. Perbaikilah sholatmu maka akan baik kehidupanmu. Jadi kalau kita memang ingin kehidupan kita lebih baik itu perbaiki sholat kita. Jadi tidak sekedar gugur kewajiban, ya, tapi dia menjadi kebutuhan. Bahkan lebih dari itu harus menjadi sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Taala. Perbaiki wudunya, perbaiki waktunya, perbaiki jamaahnya. Ya. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah puasanya, ya puasa di Rajab, puasa Rajab. Jadi puasa Rajab itu ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu ada seorang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas ya. Jadi ketika dia berada di bulan Rajab itu kita sedang bagaimana dengan puasa Rajab. Jadi puasa Rajab itu Ibnu Abbas menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu puasa tapi kadang berbuka. Puasa kadang-kadang dia seterusnya puasa insyaallah. Tapi kadang juga berbuka dia tidak berpuasa di bulan Rajab. Nah ini hadis ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya puasa Rajab itu tidak secara khusus dilarang, tapi juga tidak secara khusus disunnahkan gitu. Oleh karena itu yang aman kita memahaminya adalah mengambil keutamaan yang disampaikan oleh Rasul bahwasanya Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan-bulan haram karena Rajab termasuk di antara bulan haram. Itu yang paling aman. Anjuran di bulan haram itu perbanyak adalah aksi sosial, perbanyak puasa. Sehingga dari dengan begitu kita mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, mau di kapan atau mau sebulan sekalian di bulan Rajab itu boleh. Silakan aja. Imam Junun Al-Musri seorang apa ya? Tabi'in dan termasuk dalam ulama yang sufi. Itu senang dia kalau bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Rajab karena memang para salafun saleh terdahulu itu mengistimewakan Rajab sebagai sesuatu yang tepat untuk memperbanyak ibadah termasuk salah satunya adalah dalam puasa. Nah, kemudian ada orang yang memilih bulan Rajab itu puasa tanggal 1, 2 atau 10 hari yang pertama. Ada kan? 10 hari yang pertama. Kenapa di 10 hari pertama? Kata Imam Zubair itu apa dia bilang? Hari pertama, kalau tidak hari pertama hari ke-10. Kenapa hari ke-10?
Idealis sih 1 sampai 10. Tapi kalau tidak 1 ya 10. Jangan sampai 1 enggak, 10 enggak. Di antara 10-nya juga baik juga. Karena 10 itu adalah di mana Rasulullah SAW itu mulai proses penciptaan beliau pada saat beliau akan dilahirkan. Makanya kan kalau kita hidup dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Maulid, ya, menjadi begini. Makanya sebagian ulama mengistimewakan. Ada juga puasa Rajab itu adanya 31. 31 itu artinya apa? 3 hari puasa, 1-nya istirahat. 3 hari puasa, 1-nya istirahat. Ada yang modelnya juga seperti itu. Tapi juga ada yang sepanjang hari bulan Rajab itu berpuasa. Terus nyambung ke Sya'ban, nyambung lagi ke Ramadan. Nah, kita tinggal pilih mau yang mana. Yang penting ya itu tadi kata kuncinya adalah innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban wa inna ta'ata fiha aksaru sawab. Ganjarannya itu. Saya kira itu sekalian. Makanya momentum Rajab ini ayo sama-sama kita hidupkan. Ya, kita perbanyak amal ibadah, puasa, perbaiki sholat, dan tidak kalah lagi adalah taubat. Ya, taubat, perbanyak taubat. Para ulama itu mengajarkan kalau ada maghrib paling tidak membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Kalau sebagian tempat itu biasanya dizaharkan bersama-sama. Jadi kalau kita bersejarahkan nggak apa-apa ya, tidak sejarahkan. Yang penting di situ perbanyak. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan al-ihsan. Ini waktunya al-ihsan itu ya. Jadi di antara manifestasi keimanan yang benar yang sahih adalah lahirnya satu sikap dan amal yang ihsan. Ihsan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Ya. Ihsan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Rasul kan pernah ditanya, "Ma huwal iman, ma huwal Islam?" Kemudian, "Ma huwal ihsan?" Ihsan itu kata Rasulullah adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innahu yaraka fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu definisi secara istilah ya, secara istilah. Tapi kalau definisi secara logoi, secara bahasa, ihsan itu artinya adalah ya asal kata daripada hasuna yuhsinu ihsan. Ya. Hasil itu artinya apa? Berbuat baik. Kalau apa? Ihsan itu artinya kebaikan. Ya. Ihsanul amal. Amal kebaikan, ya. Makanya kita diingatkan dalam banyak ayat itu kata ihsan. Seperti di dalam surat Al-Isra. Al-Isra itu ayat yang keberapa tuh? In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum. Jadi jika kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum, maka kebaikan itu atau perbuatan baik itu adalah li anfusikum, untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum balaha, dan jika kamu berbuat jahat atau berbuat kejahatan, maka kejahatan itu juga akan berbalik atau untuk diri sendiri. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa taqi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Surat Al-Qasas ayat yang ke-30. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada orang lain kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik ya terhadap diri. Jadi itulah diantara makna-makna al-ihsan
Ya, secara logiknya begitu. Tapi kalau secara istilah, sebagaimana Rasul pernah ditanya, "Ma huwal ihsan?" Maka Rasulullah menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam yakun tarah, fa innahu yarah." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan apa? Engkau melihat Allah. Dan kalau kau tidak melihat Allah, maka yakinlah dalam dirimu, maka pasti Allah melihat kamu. Jadi itu ihsan. Artinya ihsan itu mengandung makna apa? Mengandung pengertian bahwasanya Allah sangat dekat dan kemudian senantiasa membersamai kita. Ya. Sehingga orang yang punya sifat ihsan itu, dia merasakan begitu dekatnya, begitu kuatnya pengawasan Allah terhadap dirinya. Nah, oleh karena itu, maka Bapak sekalian, di sini disebutkan bahwasanya ihsan itu timbul dari apa? Dari keimanan yang tertanam di dalam jiwa. Ya. Jadi keyakinan terhadap apa namanya muraqabatullah, ya, pengawasan dari Allah. Ya. Dan sekaligus kesadaran terhadap ihsan Allah. Makanya di situ dalam bagian yang pertama kita lihat ihsan itu muncul dari apa? Dari keimanan yang dimana munculnya muraqabatullah yang begitu dalam diri. Pengawasan, merasakan kehadiran Allah itu selalu dekat dalam diri kita. Akan muncul ihsan. Dan juga ditandai dengan kesadaran terhadap ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah terhadap kita. Kebaikan-kebaikan Allah terhadap itu adalah berupa apa? Ya, berupa nikmat, berupa apa? Berupa ya nikmat dengan segala apa bentuk dan implementasinya. Nikmat mata bisa melihat, nikmat telinga bisa mendengar, nikmat hidung bisa mencium, nikmat tangan bisa bergerak dan seterusnya. Ya, berbagai nikmat yang Allah berikan, dan itu merupakan kebaikan-kebaikan dari Allah kepada kita yang nantinya harus apa? Berwujud dalam ihsanullah, dalam perbuatan kita, amal-amal kebaikan yang harusnya kita lakukan. Jadi dengan kesadaran kita merasakan kehadiran Allah dekat selalu mengawasi kita, kesadaran akan begitu besarnya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian kita melakukan amal-amal kebaikan. Ihsan. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau begitu luar biasa di dalam menjalankan ketaatan, apa yang dilakukan? Ya Rasul, kami kan sudah dijamin masuk surga, ya kan? Ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi orang yang sudah dijamin masuk surga, dijamin masuk ampunan oleh Allah dulu, dan yang akan datang sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi ketika sholat sampai begitu lupa, sampai digambarkan buka-buka dalam kakinya. Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan penuh kesadaran ihsannya, ya kan? Dia sadar bahwa Allah senantiasa mengawasinya, dia sadar bahwa begitu besar nikmat yang diberikan Allah kepadanya, kebaikan yang diberikan oleh begitu banyak, maka dia mengatakan apalau hibbu an akuna abdan syakur. Ya. Apakah aku tidak sepantasnya menjadi hamba-hambanya yang bersyukur? Hanya sholat yang disaksikan Rasulullah itu bukan sebagai gugur kewajiban atau kebutuhan lagi, tapi sudah menjadi bentuk kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Nah, kita juga harusnya demikian. Nah, ibu sekalian, kalau nilai-nilai itu sudah tertanam, muraqabatullah sudah kita laksanakan, artinya sudah tertanam dalam diri kita, ya. Kemudian maka
amal-amal kebaikan pun itu akan menjadi mudah kita laksanakan. Oleh karena itu di sini ada kriteria amal yang ihsan itu seperti apa? Apa kriterianya? Yang pertama adalah ikhlasun niat, niat yang murni. Ikhlasun niat, niatnya yang murni karena Allah Ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan orientasinya adalah Allahu ya Allah sebagai tujuannya. Kalau kita berjamaah berarti Allahu ghayatuna. Apapun aktivitas yang kita lakukan adalah Allah yang menjadi tujuan kita di dalam berbagai aktivitas yang kita jalani. Makanya diperintahkan di sini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, Anda sudah paham semua itu ya. Jadi niatnya bersih, tidak ada motif-motif yang lain yang kemudian merusak daripada amalnya ini. Ya, tidak dicampur syirik walaupun syirik kecil apapun ya. Kemudian juga ya seperti yang sering kita dengar atau sering kita hafal dalam Arba'in Nawawi itu, innamal a'malu binniyat ya, hadis yang pertama. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ila akhir hadis ya. Kemudian yang kedua, apa syaratnya itu? Itqanul amal. Jadi amal yang baik itu ihsanul amal tadi ya. Dasarnya adalah apa? Syaratnya adalah setelah niatnya ikhlas, yang kedua adalah itqanul amal. Itqanul amal itu artinya bekerja atau beramal dengan serius, sungguh-sungguh dan rapi. Rapi itu artinya tuntas. Tuntas artinya bahasa kerennya profesional. Ya, itu yang dimaksud itqanul amal. Ya. Jadi optimal, sempurna dan teliti ketika dia beramal itu. Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyatina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla mencintai apabila amal seseorang itu di antara kalian dikerjakan dengan pekerjaan yang rapi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Lalu yang ketiga syaratnya adalah jawdatul ada. Ya. Jawdatul ada bermakna penyelesaian yang baik. Ya. Di sebuah pekerjaan itu dia dilakukan hingga tuntas, baru kemudian kita melaksanakan pekerjaan yang berikutnya. Fa idza faragta fansab wa idza rabbika farghab. Itu diantara kriteria-kriterianya. Jadi niatnya karena Allah, dikerjakan dengan profesional, kemudian diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya apa hasil atau keuntungan daripada berbuat baik? Jadi orang-orang yang beramal dengan ihsan, maka dia akan memperoleh keuntungan. Ya, akan memperoleh hasil natais yang baik, yang akan membawa maslahat dalam kehidupannya baik di dunia maupun akhirat. Yang pertama yang akan dia dapatkan adalah al-hub ya, hub minallah, hubbun minallah. Jadi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang ikhlas dikerjakan dengan itqan lalu tuntas, maka akan diperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu, innallaha yuhibbul
muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula di dalam surat Al-Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kazimina al-ghaidha wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Atau di dalam surat Al-Imran yang lain, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apalagi kalau kemudian kebaikan-kebaikan itu dilakukannya di bulan Rajab, Allah makin cinta. Ya. Di samping balasannya gede, ya banyak tadi wa aksar sawabat. Jadi kecintaan Allah itu juga akan lebih kita peroleh dan kita rasakan. Kemudian keuntungan berikutnya adalah ajrun minallah, pahala dari Allah. Pasti kan? Ya, sesuatu amal yang dengan cinta Allah pasti akan diberikan. Seperti di dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Jadi barang siapa yang beramal saleh kemudian dari laki-laki dan perempuan dan dia dasarkan pada keimanan bahwa mukmin, para nabiyanna hayatan thayyibah. Kemudian dia akan diberikan kehidupan yang baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga adalah hubbun minallah, ajrun minallah, nasrun minallah. Jadi keuntungannya ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, nasrun minallah itu adalah pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh pasti akan diberikan jalan. Yang mencari keridhaan Allah pasti akan diberikan jalan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah beserta yang menyertai orang-orang yang berbuat kebaikan. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, dalam ayat yang lain dikatakan begitu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang takwa dan baik itu satu paket ya. Kalau dia takwa insyaallah dia berbuat baik. Ya. Karena takwa dan muhsin itu dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa. Baik sekalian, oleh karena itu ya makna ini menjadi penting bagi kita untuk memahami bahwasanya ihsan itu harus didasarkan pada tadi muraqabatullah, ya, keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita sehingga kemudian kita teringat akan kebaikan-kebaikan dari Allah, lalu kita ihsan berbuat baik ya dengan kita tujukan hanya kepada Allah, niatnya ikhlas, kemudian apa lagi itqanul amal, kita laksanakan secara rapi dan kemudian juga kita jalani secara tuntas. Maka dengan begitu caranya kita akan mendapatkan berbagai fadilah, keutamaan, cintaan dari Allah, kemudian balasan dari Allah, dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu ya materi yang dapat disampaikan. Anisan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muhsinun ya, muhsinin, orang-orang kalau muhsin itu orang yang banyak memberikan apa namanya, bantuan, muhsinin ya, tapi itu muhsininnya amal baik juga, amal kebaikan, ya muhsinin dari Saudi misalkan memberikan ini, muhsinin ini dulu dari wali ya. Dari wali muslim. Tapi intinya dia adalah orang yang berbuat baik dengan harta. Ya, oleh karenanya apalagi di bulan Rajab ini, ayo
sama-sama kita tingkatkan amal-amal kebaikan kita, ya, baik amal secara fardhiannya, ya, sholat, tilawah, zikir, sedekahnya juga termasuk di dalamnya. Ya, berusaha untuk sedapat mungkin kita lakukan, kita biasakan sebagai bekal untuk menyongsong Sya'ban. Saya kira itu ya sekalian, mudah-mudahan dipahami, dan silakan kalau ada yang ingin menyampaikan, menambahkan atau ingin bertanya dari penjelasan yang tersebut.